Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Hadi Suryanto dari Diversity Science. Kali ini saya menemukan sebuah jurnal, yaitu jurnal penelitian dan praktek kemahasiswaan. Bagaimana saudara ingin tahu tentang jurnal ini? Mari kita bedah agar kita bisa mempelajarinya, karakteristiknya, dan bagaimana cara menulis artikelnya. Oke, kita lihat dulu bagaimana tentang informasi yang detail tentang jurnal penelitian dan praktek kemahasiswaan. Yang pertama, kita lihat di SJR-nya. Jurnal penelitian dan praktek kemahasiswaan berada pada Q2 dengan high index 14, artinya itu sedang ya atau rendah ya? Sedang atau rendah ya? Itu termasuk rendah ya, 14 itu. Nah, jumlah dokumennya itu ada 66 dokumen per tahun, artinya ada 66 artikel setiap tahunnya yang dipubliskan ini. Penerbitnya dari Britania Raya. Oke, kita lanjut di sini. Jurnal penelitian dan praktek kemahasiswaan. Apa saja sih yang dibahas tentang jurnal ini? Ya, jurnal ini membahas tentang ilmu sosial. Area subjek dan kategori adalah ilmu sosial tentang pendidikan. Penerbitnya adalah Taylor and Franz. High indexnya tadi sudah saya bilang 14. ISSN-nya 19496605. Jurnal ini beradanya. Kita lihat seklik di sini, maka kita akan menemukannya. Nah, hanya khusus education atau pendidikan Q2 semuanya. Nah, semuanya Q2. Kita lihat, benarkah? Oke, Q2 ya, ini Q2. Selanjutnya kita lihat ke jurnalnya. Ini jurnalnya, ruang tujuan dan ruang lingkup jurnal. Jurnal penelitian dan praktek kemahasiswaan adalah mempublikasikan penelitian dengan praktek yang paling ketat, relevan, dan dihormati untuk membuat perbedaan dalam praktek kemahasiswaan. Ya, secara khusus mendorong manuskrip yang sifatnya tidak konvensional dan terlibat dalam proses metodologi epistemologi yang melampaui batas-batas pendidikan. Oke, ini tujuannya publikasi dan akses artikel berkualitas tinggi tentang penelitian di praktek di bidang kemahasiswaan. Ini semuanya bisa dibaca, semuanya ada di sini ya. Oke, itu ruang lingkup dan tujuan. Informasi jurnal ini, informasi jurnal. Oke, kita lihat, kita klik informasi jurnalnya. Informasi jurnal print 1949, ini print ISN dan online-nya sudah ada. 5 masalah per tahun, jadi 5 masalah setiap tahunnya. Ini yang mengindeks. Yang mengindeks ini biar teman-teman, yang mengindeks adalah EBSCO, House, Gale, John Wiley and Son, INC, High Education Abstract Online, National Library Medis, Public, OCLC, ProQuest, ini Education College, Database, semuanya ada. Thomson Reuters, Emerging South Citizen Index maupun Web of Science. Di samping itu dia juga kalau di webnya Scopus ya tadi, dan menurut apa namanya di SCR-nya tadi Scopus Q2. Oke, lanjut tentang jurnal, itu tentang jurnalnya.
Untuk panggilan masalah, ini bagi yang mungkin peluang untuk bisa masuk atau artikelnya sama persis, silakan ini panggilan kertasnya. Ah, oh ini panggilan kertasnya ini masuk ke dalam database Taylor and Friend itu di sini. Jadi di semua bidang di penerbit ini Taylor and Friend. Oke. Eh, Petunjuk penulisannya, oke. Ini sudah ada di sini. Introduction, order, COVID-19 review, kami memahami banyak. Ini, ah, biaya publikasi kita lihat. Oke, ini yang penting ini. Biaya untuk gambar ya, tidak ada biaya pengiriman, biaya publikasi atau biaya halaman untuk jurnal ini. Angka berwarna akan diproduksi dalam warna di artikel online Anda secara gratis. Jika gambar perlu diproduksi dalam warna dalam bentuk cetak akan dikenakan biaya. Biaya untuk gambar berwarna $400 per gambar. Mahal ya. Untuk cetaknya ini sebaiknya tidak perlu cetak. Oke, diperbarui ya. Ini gratis ya, kecuali kalau ikut terbuka. Ini selanjutnya tentang melihat ini contoh artikelnya. Pendekatan dan coping di antara mahasiswa community college dan aplikasi untuk profesional kemahasiswaan. Oke. 19 Agustus 2021. Ini yang saya katakan tadi adalah ini ada 4 edisi per tahun, 4 isu ya, isu 1, 2, 3, 4 ini. Berapa artikelnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 artikel ini. Kalau 4 berarti 40. Tapi tahun kemarin itu ada 66 artikel. Tahun 2000 ada 60 dokumen atau artikel yang diterbitkan. Ini yang tadi ada 10, yang isu keempat kita lihat ya. Isu keempat kita lihat. Isu keempat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 ada 11. Jadi antara 10 sampai 11. Oke. Itu tentang publikasinya. Selanjutnya tentang artikelnya. Ini contoh artikel yang open access. Oke, ini contoh artikel yang open access, bentuknya seperti ini. Bentuknya seperti ini ya. Ini yang bentuknya seperti ini. Ya, inilah. Ini yang berakses. Pendekatan dan coping di antara mahasiswa. Ini apa saja itu? Pengantar, tinjauan literatur, metode, hasil, diskusi, dan relevan. Referensi. Ini adalah normalnya memang begini, saudara. Normalnya seperti ini. Jadi ada pengantar, ada tinjauan literasi, metode, hasil, diskusi maupun referensi. Kita lihat abstraknya apa saja. Praktek kemahasiswaan komunitas semakin terlibat dalam program kesehatan mental. Namun banyak penelitian seputar kesehatan mental bukan tinggi menggunakan data dari lembaga 4 tahun. Penelitian ini meneliti perilaku coping di antara 61 mahasiswa yang terlibat dalam pusat konseling perguruan tinggi komunitas untuk memahami strategi coping mana yang digunakan dan bagaimana coping itu berkorelasi dalam. Ini tujuannya. Implikasi hasilnya dalam praktek kemahasiswaan di masa bahasa. Ini. Ini kata pengantarnya. Ya. Inilah dasar munculnya keresahan itu. Ini
Ini yang dari Amerika tahun 2020 ini dasar dari pengantar itu biasanya itu. Ini penting untuk ditulis. Kenapa kita menulis itu? Karena ada temuan dari ini, referensi dari ini. Ini dasarnya baru kita mengungkapkan tentang teori seperti ini. Ada juga peningkatan rata-rata jumlah siswa yang menjadi layanan sisi ini. Tapi yang jelas ini faktor pertama itu pengantar ya. Kita bahas pengantarnya. Yang lainnya alokasi daya lah. Ini semuanya menunjang untuk ini. Ini yang utama. Ini trik menulis artikel itu yang utama harus ada. Tinggal literasi. Nah, gimana itu menginformasikan bahwa pertama kita membahas teori coping, kedua kita membahas strategi coping oleh siswa. Akhirnya kami mempertimbangkan kesehatan mental. Teori mengatasi, teori mengenai siswa lain tadi. Present study. Oke, ini yang ini sekarang metode. Apa sih isinya metode itu? Yang satu adalah subjek atau peserta penelitian. Oke, paham ya? Terus prosedur pengumpulan data. Kalau kita biasanya kita kenal dengan bahasa teknik pengumpulan data. Nah, ini dijelaskan ya. Kalau ini tidak ada tabel, tidak ada ini, tapi dijelaskan teknik pengumpulan atau prosedur pengumpulan data, teknik pengumpulan data. Di sini ada instrumen. Nah, paket survei mencakup 3 layar penilaian psikologis COVID-19, gangguan kecemasan, kuesioner kesehatan COVID-19, gangguan kecemasan dan versi modifikasi dari skala skup singkat Carver. Ini ada 3 itu tadi ya. PH ini dan GA7 ini tentang instrumennya, dasar-dasar instrumennya. Ini cover lagi dasar-dasar instrumennya, teorinya. Nah, ini tabelnya. Keterbatasan ini, lalu hasil. Oke. 3 set analisis digunakan. Nah, analisis faktor. Nah, ini metrik korelasi. Ini kita lihat di sini. Oke, ini yang versi PDF-nya ya. Ini versi PDF-nya. Ini korelasi. Bapak Ibu bisa menggunakan SPSS, analisis correlation covariate. Akan muncul tabel seperti ini. Menguji antar variabel di sini. Muncul seperti ini. Saya kemarin tuh mencari ini, saya enggak tahu baru ini, dan bagaimana menjelaskannya saya juga kurang ini, tetapi setelah saya baca ini saya bisa paham tentang bagaimana menjelaskannya ini ya. Ini penting ini, jadi silahkan masuk lihat SPSS, buka kalau mau. Ini uji ya, aktif 1, aktif 1, aktif 2 ya. Ini setiap item tes pelaksanaan, aktif, planning, perencanaan, sustain substance. Ini semuanya ada di sini. Daniel 1 2 ya, ini semuanya di sini juga. Jadi membandingkan per item. SPSS buka, analyze correlation bivariate. Itu muncul di sini. Kalau bivariate ya muncul di sini. Ya, ini lalu kalian bisa menjelaskan di sini. Nah, ini kombinasi yang dengan ini ya. Enak. Ini tentang main standar deviasi ring. Ini muncul nanti di sini, sudah bisa muncul di sini. Muncul ada, bisa muncul standar deviasi, kita munculkan di sini, bisa ada korelasi, ada covariate di sini bisa muncul nanti lewat analis correlation bivariate, muncul di sini SPSS dengan SPSS ini. Kalau kita ini sama tadi yang ini,
seperti ini. Itu yang implication, ini implikasinya, ini referensinya. Itu dari saya, semoga bermanfaat. Kita telah membedah satu jurnal, satu artikel yang terbit ini yang bisa diakses. Kita bedah sama-sama. Bapak Ibu bisa mempelajarinya. Nanti saya kasihkan linknya di bawah untuk bisa belajar tentang ini semuanya. Itu terima kasih dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe, karena subscribe itu gratis, dan bunyikan lonceng agar Bapak Ibu bisa mendapatkan notifikasi kalau ada informasi yang baru, karena tidak semua channel saya nanti saya share di media sosial. Biasanya ada beberapa channel yang saya khususkan untuk subscriber. Itu dari saya, terima kasih. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.